Selamat datang di kelas online mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan berdiskusi tentang hubungan antar makhluk hidup. Sebelumnya, siapa yang tahu makhluk hidup itu termasuk apa saja? Yap, benar. Makhluk hidup itu terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup yang tinggal bersama dalam suatu ekosistem akan membangun interaksi antara satu dan lainnya. Misalnya antara manusia dan tumbuhan, manusia dan hewan, demikian juga hewan dan tumbuhan. Hubungan antara kedua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut dengan simbiosis. Adapun jenis-jenis simbiosis yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, dan yang keempat simbiosis netralisme. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kupu-kupu membutuhkan bunga, dan bunga membutuhkan kupu-kupu. Karena gerakan kupu-kupu dapat mengakibatkan jatuhnya serbuk sari di kepala putik dan menyebabkan pertemuan serbuk sari dan kepala putik, sehingga terjadi penyerbukan. Kemudian gambar kedua, hubungan antara kerbau dan burung jalak adalah kerbau beruntung karena bebas dari kutu dan burung beruntung karena dapat memakan kutu. Dari kedua contoh hubungan ini tidak ada makhluk hidup yang dirugikan. Setiap makhluk hidup mendapatkan manfaatnya. Artinya, kedua pihak saling diuntungkan. Interaksi seperti ini disebut simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis mutualisme lainnya adalah lumut kerak yang terbentuk akibat interaksi jamur dan alga. Alga mendapatkan sumber air dan zat hara dari jamur, sedangkan jamur mendapatkan hasil fotosintesis dari alga. Mari kita lihat interaksi yang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan paku membutuhkan tempat yang tinggi supaya mudah mendapatkan sinar matahari agar bisa berfotosintesis, sedangkan pohon yang ditempatinya tidak merasa dirugikan dan diuntungkan. Artinya satu pihak merasa diuntungkan, sedangkan yang lain tidak mendapat kerugian maupun keuntungan. Hubungan interaksi ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Contoh lainnya yaitu kerang-kerang yang menempel pada tubuh ikan paus. Kerang itu mendapat tempat tinggal, namun ikan paus tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan itu gambar apa? Ya, benar sekali, itu adalah kutu. Nah, kutu yang hinggap di tubuh hewan dapat memperoleh makanan dengan menghisap darah, sedangkan hewan dirugikan karena merasa gatal pada kulitnya sehingga pertumbuhannya jadi tidak sehat. Ini merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya dirugikan. Interaksi seperti ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Yang terakhir, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan hubungan antara organisme di mana kedua organisme tersebut tidak diuntungkan maupun dirugikan. Misalnya, adalah kambing dan burung hantu di padang rumput yang tidak saling merugikan atau menguntungkan. Nah, itu tadi jenis-jenis interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Yuk kita review lagi jenis-jenisnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu interaksi saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu interaksi di mana salah satu diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Dan yang terakhir, netralisme, di mana kedua makhluk hidup tidak diuntungkan maupun dirugikan. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang baru kita pelajari? Saya akan menampilkan beberapa gambar dan kalian harus menentukan simbiosis apa yang terjadi antara dua makhluk hidup tersebut. Silahkan perhatikan gambar berikut. Kira-kira simbiosis seperti apa yang terjadi antara kedua makhluk tersebut? Yap, benar sekali. Interaksi yang terjadi antara kedua makhluk tersebut adalah simbiosis mutualisme. Sekarang coba lihat gambar kedua. Menurut kalian, simbiosis seperti apa yang terjadi antara kedua makhluk tersebut? Yap, benar sekali. Gambar kedua ini juga merupakan contoh hubungan simbiosis mutualisme antara dua makhluk hidup. Nah, kalian sudah paham kan mengenai jenis-jenis simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Sekarang sudah bisa dong menentukan simbiosis apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Sekian dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Dah.